Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Aziza dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan hikayat yang berjudul Jaka Tarub dengan 7 bidadari. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Putra dari Mbok Ratna Tarub itu merupakan anak yang baik, sopan, dan rajin mengerjakan ladang dan sawahnya. Ketika ia dewasa, banyak gadis yang ingin menikah dengannya. Akan tetapi, ia masih belum ingin beristri dan lebih memilih untuk terus berbakti kepada ibunda. Hingga akhirnya, Mbok Ratna pun memanggil sang putra dan menasehatinya. Putraku, Jaka Tarub, Mbok lihat kamu sudah dewasa dan sudah pantas meminang gadis. Lekaslah menikah karena si Mbok ingin segera menimam cucu. Pinta sang ibunda. Tarub masih belum ingin menikah, Mbok, jawab Jaka Tarub singkat. Si Mbok pun langsung menjawab, lalu nanti kalau si Mbok tiada, siapa yang akan mengurusmu, anakku? Tenang sajalah, Mbok. Aku kan selalu mendoakan agar si Mbok selalu sehat dan berumur panjang, jawab sang putra. Sayangnya, tanpa diduga, besoknya Mbok Ratna meninggal dunia setelah demam seharian. Sepeninggalan sang ibunda, Jaka Tarub pun berlangsung sedih dan terpuruk. Ia jadi lebih sering melamun sehingga ladang dan sawahnya terbengkalai. Suatu hari, Jaka Tarub terbangun dari tidurnya dan mendadak ingin makan daging rusa. Ia pun langsung mengambil senjata sumpitan, kemudian pergi ke hutan. Namun, ia tak menemui seekor rusa pun hingga siang hari. Karena lelah, ia kemudian beristirahat di bawah pohon tak jauh dari sebuah telaga. Berkat angin yang berhembus sepoi-sepoi, Jaka pun tertidur. Tak lama, Jaka Tarub terbangun karena mendengar sederai tawa perempuan. Ia pun langsung mencari arah datangnya suara dan langsung memandang ke arah telaga. Di sana, ia melihat ada 7 perempuan sangat cantik yang tengah bermain air sembari bercanda ria. Tak jauh dari sana, tergeletak 7 selendang milik para gadis cantik yang rupanya adalah bidadari. Tanpa berpikir panjang, secara diam-diam, Jaka Tarub mengambil salah satu selendang dan menyembunyikannya. Nimas, hari sudah sore. Ayo naik ke darat. Kita harus kembali ke kayangan sekarang. Salah seorang wanita tertua mendadak memanggil para bidadari. Dengan patuh, mereka langsung naik ke darat dan mengambil selendang masing-masing.
Saat itulah salah seorang bidadari tidak bisa menemukan selendangnya. "Kakang Bob, aku tidak bisa menemukan selendangku," ucapnya sedih. Saudaranya yang lain berusaha untuk membantu mencarikan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Belum lagi matahari sudah mulai tenggelam. Dan jika para bidadari tidak segera kembali ke Hayangan, mereka akan terjebak di bumi. Nimas Nawangwulan panggil bidadari tertua pada bidadari yang kehilangan selendangnya. "Kami tak bisa menunggumu lebih lama lagi. Mungkin ini memang sudah menjadi takdirmu untuk tinggal di Mayapada." Dengan ucapan tersebut, para bidadari selain Nawangwulan pun terbang kembali ke Hayangan. Sementara Nawangwulan hanya bisa menangis sendiri meneratapi nasibnya. Mendapati Nawangwulan yang terus menangis, Jakataru pun keluar dari persembunyiannya. Dengan lembut, ia menyapa sang bidadari dan menawarkan bantuan untuk tinggal di rumahnya. Sejak saat itu, hidup Jakataru kembali cerah dan diliputi oleh kebahagiaan. Selendang yang sebelumnya ia curi kemudian disembunyikan di lumbung penyimpanan padi. Tak lama kemudian, keduanya memutuskan untuk menikah. Kebahagiaan itu semakin sempurna ketika 1 tahun kemudian bidadari istri Jakataru itu melahirkan seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Sebagai seorang bidadari, ada banyak sekali hal yang memudahkan kehidupan rumah tangga mereka. Namun, Nawangwulan merahasiakan segala kesaktiannya dan kemudahan itu dari suaminya. Salah satunya mengenai nasi yang dimasak. Suatu hari, Nawangwulan berpesan kepada suaminya, "Kang, aku sedang memasak nasi. Aku hendak ke kali sebentar. Jadi, tolong jaga apinya. Tapi jangan pernah membuka tutup kukusnya ya." Jakataru mengiyakan perintah itu. Namun, karena merasa penasaran dengan larangan istrinya, ketika Nawangwulan pergi, ia langsung membuka kukusannya. Setelah dibuka, terlihat setangkai padi berada di dalam kukusan dan membuat Jakataru, "Pantas saja padi ini di lumbung tak pernah habis. Rupanya istriku dapat memasak setangkai padi menjadi nasi 1 kukusan penuh," gumamnya. Namun, rupanya larangan yang dilanggar itu membawa sebuah petaka. Ketika Nawangsari pulang, ia membuka tutup kukusan dan mendapati setangkai padi tergolek dalamnya. Ia pun langsung mengetahui kalau suaminya tadi membuka tutup kukusan akibat kesaktian Nawangwulan pun menghilang. Sejak kesaktiannya menghilang, Nawangwulan terpaksa harus menumbuk dan menampi pedas untuk dimasak, seperti yang seharusnya dilakukan manusia pada umumnya. Hal tersebut membuat tumpukan padi yang disimpan di dalam lumbung semakin cepat berkurang. Suatu hari, ketika akan memasak, mengambil padi untuk ditumbuk, Nawangwulan menemukan selendang bidadarinya. Ia pun langsung menyadari kalau selama ini suaminya lah yang menyembunyikan selendangnya. Hal tersebut langsung membuat Nawangwulan marah. Ia merasa kecewa karena sudah dikhianati oleh suaminya sendiri. Setelah kembali mengenakan selendang itu,
Ia kemudian pergi menemui suaminya. Jaka Tarub sangat terkejut ketika melihat istrinya mengenakan selendang yang ia sembunyikan di lumbung. Apalagi ketika istrinya menyatakan akan kembali ke Hayangan. Kakang, aku harus segera kembali ke Hayangan. Tolong jagalah Nawangsi untukku. Buatkan danau di depan rumah dan bawalah Nawangsi ke sana setiap malam agar aku bisa menyusuinya. Namun, Kakang tak boleh mendekat. Nawang Wulan berpesan sebelum terbang menuju Hayangan. Karena mengetahui kalau ia tak akan mendapatkan kebaikan itu jika kembali mengingkari janji kepada istrinya, Jaka Tarub pun menuruti permintaan itu. Ia membuat danau di dekat rumahnya dan mengantarkan Nawangsi ke sana setiap malam. Jaka hanya bisa memandangi anaknya bermain-main bersama ibunya dari kejauhan. Kemudian, setelah Nawangsi tertidur, Nawang Wulan kembali ke Hayangan dan Jaka membawa putrinya kembali pulang ke rumah. Hal tersebut ia lakukan secara rutin hingga Nawangsi besar. Selama itu, Nawang Wulan selalu menjaga dan melindungi mereka. Ketika Jaka Tarub dan putrinya mengalami kesulitan, bantuan akan segera tiba. Mereka yakin kalau bantuan itu berasal dari Nawang Wulan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.